Oke, halo, selamat datang di podcast Kelompok A dan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dalam ilmu komunikasi maupun media. Tapi kali ini bukan aku yang akan membawa, melainkan ada orang yang lebih kredibel yaitu Erika Zila dan Kak Wiki. Boleh perkenalkan dulu mungkin Namanya dari... salah, Wike. Oh iya, dari Kak Wike. Oke, mungkin boleh perkenalkan dulu Kak Wika. Halo, aku Wike Risesa, aku seorang produser di salah satu TV berita. Hai, aku Fazila Khairunisa, aku eksekutif produser di iNews TV. Oke, berarti sama-sama produser ya, produser dan eksekutif produser. Mungkin boleh coba ceritakan dulu gimana karir awal sampai ke produser bahkan sampai ke eksekutif produser. Mungkin aku mau mulai dari Kazila. Oke. Aku sih basicnya waktu itu aku tahun 2014 aku join di Metro TV sebagai reporter. Jadi memang kalau di media itu perjalanan karirnya eh, ada gitu ya, maksudnya ada perjalanannya gitu dari reporter, terus kemudian aku jadi senior reporter, terus kemudian aku sekitar tahun 2018 akhir pindah ke iNews TV jadi produser. Terus nggak lama lumayan sih berapa 3-4 tahunan ya, 4 tahun atau sampai 5 tahun lah. Terus alhamdulillah dipercaya jadi eksekutif produser sampai sekarang. Oh, berarti sebelumnya itu ada di Metro sekitar 4 tahunan. Iya, mau ke 5 tahun. Oh, tapi sekarang tuh udah berapa tahun tuh? Total di dunia jurnalis, jadi jurnalis ya, itu kurang lebih sekitar 10 tahun lah. 10 tahunan. Ya, 2014. Berarti udah sepuh lah ya. Enggak juga sih, karena kalau sepuh tuh ukurannya disebutnya 20 tahun di jurnalis tuh baru. Oke. Baru sepuh ya. Karena senior kita masih banyak ya gitu yang 25 tahun ya masih jadi jurnalis, masih kerja di TV gitu. Jadi kalau misalnya dia udah berapa lama? Oh baru 10 tahun gitu. Jadi karena ini masih baru. Berarti ke 10 tahun tuh belum dianggap sepuh gitu. Mungkin lebih ke pengalaman aja kali ya. Karena kan kalau kita ngomongin di media kan jam terbang ya, gitu jam terbang. Jadi kalau dibilang sepuh ya jangan sepuh deh, tapi lebih apa ya? Ya udah pengalaman aja lah. Oke. Gitu. Baik, lanjut aja ke Kawika. Ya, kalau aku sendiri, aku di Metro TV sekitar 11 tahun. Wow, lama ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang dari awal aku masuk ke dunia TV, aku di Metro TV sampai sekarang. Tapi dulu aku masuk awalnya adalah kameramen gitu, kameramen di lapangan nih ya. Jadi di lapangan itu aku sekitar 8 tahun, sisanya aku di produser sekarang gitu. Ini sama ya dari Metro TV berarti. Dan kebetulan kita dulu waktu di Metro kita partner. Jadi iya. kameramennya aku reporternya gitu. Oh berarti Kak Wika itu dulu yang megang kamera. Iya. Yang kemana-mana pegang kamera dan tripod. Nanti kalau Fazila bagian yang dia todong mic-nya kayak gitu. Kalau kamu biasa lihat apa namanya perjalanan ya. Kalau kita liputan itu tuh kan biasanya ada yang nyodorin mic ya, itu tugasnya Fazila. Kalau aku tugasnya adalah follow narsumnya gitu pakai kamera gitu. Jadi yang ngerekam semuanya kameramen. Mungkin kalau kalian ngelihat misalnya wawancara di TV gitu ya, wawancara menteri atau kalian ngelihat kan cuma lihat mic doang. Kalian tuh tahu kita di bawah jongkok sampai kayak capek banget. Aku kira kayak ya udah biasa. Enggak. Itu karena banyak pipinya. Jadi kita kalau di dunia TV itu harus ini ya kayak apa namanya? Bukan adil tapi ya tahu diri ya. Kita sama-sama bagi-bagi harus sharing gitu. Kita yang jongkok nungguin sampai selesai ngomong. Menarik nih. Tapi aku penasaran nih, sebelum pasti kan kalau mau mulai wawancara kan ada yang harus dipersiapkan. Kira-kira partner nih kan, kira-kira nyiapin apa dulu nih sebelum mau duty atau ngewawancara? Mungkin Fazila. Kalau dulu sih sebenarnya sampai sekarang ya karena kan aku sekarang megang sebelum eksekutif produser aku produser di program itu suka ada dialog itu kan maksudnya juga wawancara kan gitu. Jadi biasanya kita akan riset nih sebelum kita menentukan narasumbernya. Misalnya kita mau bahas soal kayak tadi aku baru bahas soal COVID, masalah COVID kebangkitan ekonomi Indonesia pasca COVID-19 gitu. Jadi, narasumber yang cocok siapa nih gitu kan, yang ngomongin soal COVID. Berarti kita carinya, ngerisetnya orang Kementerian Kesehatan atau orang Satgas COVID pada saat itu atau epidemiolog
Berarti ngeriset Kayak dulu ya. ngeriset dulu. Terus Oke. misalnya dari sisi lain kita mau ambil angle-nya soal ekonominya nih. Indonesia ekonominya bangkit kan. Alhamdulillah kita gak terpuruk dengan dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Kita masih bisa bangkit ekonominya. Nah, untuk dari sisi ekonomi, siapa nih kira-kira yang pantas untuk ngomong? Itu juga kita riset gitu. Jadi sebenarnya bisa semua narasumber, tapi untuk yang ngomongnya sesuai sama harapan kita dan apa yang kita mau, apa angle yang kita siapkan, itu juga butuh riset juga gitu. Misalnya Aiman terlalu kencang nih ngomongnya, atau misalnya terlalu ini, atau misalnya Alin misalnya terlalu ini, atau yang pas ngomongnya enak. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan gitu. Karena kalau ngomongin TV kan selera kan. Jadi misalnya kayak ada yang suka orang yang kencang, misalnya kayak kita lihat aja misalnya beberapa senior kita gitu, misalnya Mbak Nana sama Kak Iman, mereka beda tipe, tapi mereka satu sama-sama apa namanya, dengan gaya investigasi yang hampir sama untuk mencari informasinya seperti itu gitu. Jadi risetnya tuh sampai sedetail itu. Tapi ribet nggak tuh riset-risetnya? Sebenarnya nggak ribet sih, karena kan kita udah mulai dari pas kita dari reporter ya, jadi udah kebiasa. Awal-awal mungkin Udah dulu, jago. iya, ya nggak jago sih. Cuma sampai sekarang pun kadang masih bingung, aduh siapa nih ya langsung yang pas ya gitu. Tapi kan disesuaikan aja sama kebutuhannya gitu. Kalau misalnya kayak dulu ya mungkin nyari yang paling susah itu adalah ketika waktunya mereka nggak bisa ya. Iya. Kita udah dikejar deadline nih. Harus tayang nih sore ini gitu. Oh, gue tuh siang disuruh cari, bingung cari kemana nih, itu sih yang PR-nya, karena kan perlu waktu, kita perlu ke rumahnya, nyamperin ke tempatnya, belum kita kirim gambarnya Iya. buat beritanya gitu. Tapi sekarang anak lebih canggih ya, kayak Iya. kan bisa. Dan kalau nggak biasanya pakai Zoom Iya, sekarang bisa udah pakai lebih Zoom. fleksibel lagi Iya. sih. Oh, dulu mah nggak Oh, bisa. kalau pakai Zoom tuh berarti Dari ya kantor. tinggal reporter aja berarti atau gimana? Kalau Zoom biasanya kita sama narasumber yang nggak terjangkau, misalnya dia lagi di luar kota atau lagi di, intinya narasumber yang Nggak bisa kita nggak jangkau. bisa kita jangkau gitu, nggak bisa kita samperin sama tim kita akan si link Zoom-nya ya kayak biasa, kayak meeting biasa aja, tapi nanti langsung ke TV, setayang di TV gitu. Berarti kira-kira tantangannya itu yang paling ribet tuh gimana sih? Apalagi misal Kak Wika tuh kameramen kan ya. Kira-kira tantangannya apa sih? Kalau ngomongin tantangan, semua ribet semua ya. Kalau misal kalau Fasila tadi bilang kita kalau mau nyari orang yang nggak ada, kita harus Zoom, terus kita juga dikejar waktu segala macam gitu. Nah, kita ngomongin kan di TV itu nggak semuanya enak ya, berita itu nggak semuanya enak. Jadi kadang kita itu ada yang orangnya itu buron gitu, atau orangnya itu boleh sebut merek nggak sih? Kayak misal dulu Boleh. boleh ya. Jadi kalau kayak dulu tuh misal Setnov gitu ya. Udah kamu ngomong Terduga ya, udah keduga ya. Jadi kalau misal kayak Setnov kan agak susah ya dicarinya gitu. Jadi kalau misal seperti Setnov dulu itu dia posisinya di RSPAD ya. Saat itu ya dia dirawatnya di RSPAD kalau nggak salah. Ya itu kita semua wartawan nungguin di depan gitu, nungguin di depan pintu lobinya gitu kan. Oh iya. Iya. Nunggu banyak tuh berarti itu. Oh banyak banget. Waktu itu Banyak lagi happening banget waktu itu. Kamu masih di sana nggak ya? Masih, aku masih di Metro. Oh masih di Metro. Saat itu aku kebetulan janjian, anak-anak pada lagi nungguin semua lah. Maksudnya nggak dapat info-info untuk kira-kira Setnov ini bakal masuk lewat sini atau enggak, atau keluar lewat sini atau enggak, itu tuh belum gitu kan. Nah saat itu akhirnya ada satu wartawan yang kemarin baru berpulang. Jadi kemarin dia sudah tutup usia. Jadi dia kemarin sempat pas kita liputan itu, yang aku ingat dari dia adalah dia tuh nyolek aku. Gimana kalau kita masuk gitu. Cuman kan nggak bisa segampang itu masuk ke RSPD gitu. Akhirnya kita masuk pura-pura jadi suami istri. Itu Saat itu. maksudnya ya udah langsung aja gitu masuk. Langsung aja. Asbun aja dari Asbun. Asbun aja. Jadi kita sebenarnya nggak boleh, cuma ini nggak boleh. strategi kita aja supaya Oh, ini kita rahasia ya, ini rahasia yang kita share. Itu rahasia yang kita share ya. Jadi misal itu caranya aja gitu. Jadi kayak misal kita masuk dengan kebetulan aku pakai jaket dan aku pura-pura jadi ibu hamil, aku mau periksa kehamilan saat itu. Jadi akhirnya aku diem sama dia, jadi pura-pura jadi suami istri, diem gandengan masuk ke lift, sampailah ke liftnya tujuan kita. Ternyata di situ dikunci. Dari situ kebetulan saat itu Metro TV dapat eksklusif, baru gambarnya aku share ke orang-orang gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang harus kita akalin gitu.
Terus contoh lagi misal kayak dulu kasus Yuyun di Lubuk Linggau. Jadi dia diperkosa oleh berapa ya, belasan pemuda gitu ya. Jadi dia tuh masih sekolah gitu. Nah, Aku ya tahu ya, tahu nggak ya? aku merinding kalau ngomongin Yuyun ini soalnya. Kayaknya enggak deh. Nggak ada yang tahu ya. Masih soalnya. kecil ya. Kalau sekarang udah banyak banget kasus seperti itu. Kalau saat itu tuh memang agak susah ya. Dia gila ya. dia apa yang terbongkar yang pertama yang Iya, besar. karena Ya, sekarang lebih gampang benar. terbongkar. Yes. Kalau dulu itu saat itu belum ada satupun orang yang bisa menemukan berita A1 dari penemunya, apa ya namanya, informannya itu nggak ketemu gitu. Jadi semua TV itu nggak pernah dapet gitu. Nah saat itu aku jalan ke sana itu, tapi bukan as reguler, bukan as kayak kita liputan biasa tayang di berita-berita reguler, tapi aku berita khusus saat itu. Jadi aku di berita khusus itu aku berangkat sama presenter. Saat itu aku berangkat ke sana, dan pas di sana kita sebagai kameramen nggak bisa diem aja gitu, sambil nanya, sambil ngulik. Di situ ternyata aku dapet. Jadi di situ aku dapet satu-satunya orang yang melihat dan menemukan Yuyun meninggal di situ. Akhirnya ya, jadi akhirnya Metro TV dapat eksklusif lagi dari situ gitu. Dan apakah itu suatu pencapaian? Oh iya benar, itu suatu kebanggaan gitu, karena nggak semua TV dapat. Dari situ kita eksklusif, kita tayang eksklusif, baru semuanya dapat, baru semuanya nyari. Mana orang yang kemarin diwawancara Metro TV, seperti itu. Tapi itu merinding bang tuh. Ya, wah, nggak cuma merinding, nggak cuma merinding, kita nggak bisa tidur juga di sana. Di sana tuh nggak ada hotel ya, jadi kalau hotel pun jauh banget. Jadi kita tuh tidur di rumah warga saat itu. Jadi setelah kita dapat orangnya, hah, bapak yang nemuin, Pak, ceritanya gimana? Jadi caranya kita mengambil alih. Jadi aku nggak langsung panggil ininya, produsernya. Saat itu aku jalan sama produser sama presenter gitu. Saat itu presenternya Fiani Malik ya. Jadi pas aku udah dapat orangnya, aku ngobrol sama orangnya, terus aku pelan-pelan bilang, Pak, kalau kita sambil ngomong di kamera gimana Pak? Oh boleh Pak, boleh nggak Pak praktekin gimana Bapak menemukan mayat itu. Jadi saat itu mayatnya Yuyun itu di tali gini, jadi paha ini ditekuk ke badan sama tangannya begini, dia melungker gitu. Melungker ya bahasanya apa ya? Melingkar ya kayak gitu. Jadi di sininya disumpel, ditali, disumpel gitu. Dia menemukan, dia satu-satunya orang yang menemukan jasadnya, saksi kuncinya. Dan kita dapat, dan itu pertama kali Metro dapat. Jadi yang lain belum dapat, akhirnya setelah itu baru ngejar gitu. Tapi untuk dari saksi itu apakah ada cara persuasif gitu untuk ngomongnya gitu? Atau sekedar itu langsung dikasih? Enggak buktinya sih, kita harus berdoa sih ya. Kalau cara-caranya tuh sebenarnya nggak ada ya, tapi karena mungkin dia kasihan juga lihat aku kali ya. Cewek, cara-cara kita ngomong, cara kita meyakinkan dia untuk dia sharing informasi ke kita gitu. Karena nggak semua orang mau terbuka, mau ngomong. Benar itu. Gitu ya. Jadi kayak bagaimana, itulah salah satu tantangannya, bagaimana kita meyakinkan bahwa orang itu mau sharing. Karena nih kita contoh aja ya, misalnya kayak narasumber pas lagi ngobrol di luar kamera, maksudnya belum direkam gitu, saya punya informasi ini parah banget. Pas ini, oh iya maaf saya tidak tahu, bicara saya nggak tahu gitu. Iya, gitu ya, memang itu etika ya, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi ya informasi-informasi yang di belakang layar inilah ya yang sebenarnya penting, dan gimana cara kita untuk ngulik itu. Karena kan kalau kita kerja di TV, pembuktian itu kan di visualnya. Iya. Gitu. Dapat atau enggak? Iya, kalau di online kan di tulisannya, di radio, di suara. Kalau kita di visualnya, jadi kekuatan yang kita jual ya visualnya. Ada nggak buktinya? Dia ngomong gini. Mau di belakang kayak gimana? Kalau di visualnya nggak ada, ya udah. Nggak ada solusi, kita gimana sih membuktikan kan? Nggak ada dia ngomong gitu. Tadi dia ngomong kok sebelum ini, tapi kan nggak ada buktinya. Nah, caranya bagaimana? Kalau ngomongin tentang caranya Zila seperti itu, caranya gimana? Mungkin kameramen seperti aku dulu pas lagi jadi kameramen, gimana sih caranya? Nyalain aja kamera diem-diem. Itu namanya. Tapi nanti nanya, Bapak, saya bersedia nggak? Boleh di-share nggak Pak? Gitu. Jadi informasi kita tetap dapat, tapi nanti izin apa enggaknya, ya udah. Tapi ini trik ya. Tapi ini trik nakal ya. Jadi dipertimbangkan untuk dilakukan. Karena sekarang kan ada undang-undang ITE kan. Jadi kalau merekam tanpa izin bisa kena. Bisa kena. Ya.
Oke, mungkin tadi tuh Hmm, banyak banget ya pengalaman dari seru ya. mulai seru banget. Nah, ini Oke, nih persekian untuk sih. mewawancarainnya ini kira-kira tipsnya apa sih? Pasti kan ada yang Hmm. ribet banget nih untuk diomongin sama nih orang. Kira-kira tips untuk biar dapatnya itu gimana pada saat wawancarain? Dapat tuh maksudnya dapat informasi yang Dapat informasinya sesuai sama yang diomongin sebelumnya gitu. paling kita mancing terus. Sebelum pokoknya kuncinya sebelum wawancara itu riset. Riset apa yang si narsum ini apa informasi-informasi apa yang dipunya sama si narsum ini gitu. Misalnya kan dia udah pernah ngomong di online, misalnya di artikel online dia udah ngomong, nanti kita ini sih udah kita kayak ngobrol-ngobrol biasa aja, kita gali-gali kayak gitu. Tapi ada kok waktu itu sering udah kita gali-gali, udah kita baik-baikin, Iya. terus sih nggak mau ngomong, masih Iya, takut, tiba-tiba. capek deh. Itu kenapa kita harus nyalain kamera Iya. duluan. Kalau itu memang berita yang memang penting Iya. banget ya Berarti Misalnya sebenarnya. kayak kalau statement yang kita tunggu nih, ini statement yang benar-benar ini gitu. Misalnya kayak, oh nama menterinya Prabowo nih, wah, siapa aja gitu. berarti kayak misal dia udah kayak ngomong-ngomong nih, tembak aja terus ya. Iya, jadi Tembak aja tembak aja. pertanyaannya. Ya, kalau misalnya kayak aku nih di TV, misalnya di dialog program aku gitu misalnya dia nggak kepancing, ya udah kita terus aja nanya sampai misalnya, oh kayaknya udah cukup, berarti dia gini. Atau kita bisa ngomong, iya Pak maaf tadi Bapak belum jawab pertanyaan saya, tegas aja langsung. Tadi saya nanya gini 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 gini, Bapak gini gini. Paling dia ngeles. Oh ya untuk itu saya ini ya Mbak, misalnya nggak bisa jawab, paling dikit gitu. Oke. Terus ya udah nggak bisa kita nggak dapat informasi yang baik Pak. Seru banget pengalamannya. Iya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja mengenai gimana kan kakak berdua ini kan pasti terhubung kan sama instansi atau gimana? Maksudnya sama perusahaan, Perusahaan kan, masih terhubung kan? perusahaan kita. Iya, Oh iya. Pasti terhubung. iya. Dan pernah nggak sih berkolaborasi atau melakukan collab gitu lah? Sama aja sih dengan PR. Oh, PR dari perusahaan lain. Perusahaan lain ya. Maksudnya perusahaan ke perusahaan. Tapi yang mungkin yang nggak bisa langsung ke kita kan itu Mm-mm. karena kita di dalam suatu perusahaan itu kan ada banyak partnya ya, Iya. misal marketing, Iya. misal kita juga punya PR, jadi mungkin dia PR ke PR dulu atau PR ke marketing gitu ya. Mm-mm. Tapi bisa jadi kalau misalnya ada undangan-undangan, misalnya di event-event besar, kadang PR itu ketika dia udah punya koneksi apa media-media, dia akan kirim undangan yang pasti apa namanya dia punya satu orang yang dia kenal di media itu yang akan disebar. Ya udah kalau misalnya acaranya menarik dan acaranya misalnya apa ya news value-nya oke, kita kirim orang. Tapi kalau misalnya dia butuh apa namanya pemberitaan yang berbayar, misalnya dia mau meresmikan Paid media. apa, ya itu hubungannya langsung ke sales marketing karena itu kan jatuhnya iklan ya, dia Iya. bayar ke kita untuk kita menayangkan gitu. Tapi kalau misalnya liputan biasa, kalau kita cari informasi biasa, ya udah kayak misalnya acara konsernya menarik nih. Dampaknya apa sih dari konser itu? Oh, kemacetan. Terus euforianya gimana sih konser itu? Misalnya oh kemarin Bruno Mars gini, ya udah, oh kita liput. Walaupun kita misalnya bukan media partnernya, tapi kita nggak akan nyebut sedetail itu ya, kayak tapi kita akan lebih ke angle yang lain. Misalnya oh kemacetan dari konser Bruno Mars. Terus ada misalnya berapa Ambil ribu tiket. macetnya. Jadi berapa ribu tiket, tapi konser Bruno Mars kita tetap angkat, Iya. sisi lainnya juga kita tetap angkat. Karena kan biasanya yang kayak gitu tuh yang media partner, just yang mereka bayar sama si TV-nya gitu. Tapi kalau misalnya emang produsernya atau eksekutif produsernya punya kebijakan lain, ya nggak apa-apa ambil media itu gitu kan. Terus dibolehin sama yang punya acara, nggak masalah juga karena beberapa penyelenggara acara itu punya ketentuan khusus karena mereka biasanya sudah bekerja sama dengan media-media tertentu yang mereka jalin kerjasamanya itu. Oke. Dia ada do and dance-nya. Tapi tantangan dalam bekerja sama gitu gimana sih? Apa sih tantangannya? Sebenarnya kalau untuk PR di suatu perusahaan ya, karena kan kayak misalnya nih, aku kan udah di dalam, maksudnya udah di bagian produksi kan gitu. Tantangannya adalah mengakomodir semua permintaan klien. Kita sebutnya klien ya, karena kan ini jatuhnya bayar kan PR-nya. Mengakomodir semua permintaan klien yang menurut kita kadang nggak sesuai nih sama dasar-dasar produksi kita. Gitu. Misalnya kita punya standar dalam satu paket berita, materi berita, wawancara misalnya hanya boleh 1 menit maksimal. Sementara kliennya mau 2 menit dong.
gitu. Lah, banyak nih gitu dari segi komposisi berita yang kita hanya menayangkan 2 menit, masa itu cuma full buat SOT gitu. Jadi itu tuh sih sebenarnya tantangan-tantangan, dan belum lagi misalnya, oh kliennya mau ini, mau ya sebenarnya hak klien juga sih, dia kan mau bayar ya, maksudnya dia bayar di kita kan juga dapat uang. Tapi itu sih karena dia merasa bahwa ya kita adalah bagian dari apa namanya, publisitasnya mereka. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngelakuin karena udah bayar gitu. Tapi kalau untuk yang PR ya kayak misalnya ada kasus tertentu, oh Lion Air misalnya, Lion Air misalkan Iya. amit kecelakaan, PR-nya yang ngomong kan pasti dia ngasih statement kan di media sosial apa segala macam. Ya udah kadang kita ini misalnya ada masalah, ya udah PR kadang nggak mau jawab, misalnya Pak itu apa santunannya belum turun, misalnya Pak ini kayaknya ada pesawatnya nggak di ini ya, nggak di apa namanya, nggak diurus ya, pesawatnya nggak di apa namanya, nggak dirawat ya, gitu-gitu, yang pertanyaan-pertanyaan yang kok kenapa nih bisa ada kecelakaan yang nggak masuk akal misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu sih paling ya, paling jawabannya pasti akan normatif ya nggak sih, Betul. dan CPR pun punya punya kewajiban untuk melindungi perusahaannya, untuk Hmm. menjaga baik nama perusahaannya. Itu sih yang susah. Betul. Terus kayak misalnya PR ini tuh mengundang gitu atau membayar, tapi pihak apa perusahaan ini tuh ada dalam kasus lalu diminta untuk berbohong ke publik. Pernah nggak tuh pengalaman kayak gitu? Diminta untuk berbohong ke publik. Mungkin diminta untuk menceritakan hal sebaliknya gitu loh. Karena dibayar kan. Kebetulan nggak Pernah pernah nggak sih. pengalaman kayak gitu? Kalau pribadi nggak pernah ya. Mungkin Fazila pernah ya. Gimana? Gimana? Lebih ke gimana ya? Itu kebijakan perusahaan masing-masing sih. Iya Tapi sih, lebih kepada kita ngelihat kalau misalnya memang ada hal kayak gitu, biasanya kita akan tampilkan juga nih dari sisi misalnya sisi korbannya atau sisi yang baiknya gitu. Jadi kita akan tetap cover both side untuk mengakomodir semuanya. Ada Tapi hati-hati nih ngomongnya. iya, karena kalau gitu tuh sebenarnya apa ya, ini kan walaupun kita ini kan bisnis juga kan, Iya, walaupun bisnis is walaupun bisnis. iya walaupun misalnya kita punya apa ya, garis batas yang berbeda nih, misalnya kita Iya. tetap di jurnalistik gitu loh, produk kita tetap produk berita, tapi kan di sisi lain perusahaan juga bekerja untuk apa perusahaannya sendiri gitu. Jadi ya itu sebenarnya bukan lebih buruk sih, lebih kepada mungkin dia meminta kita untuk memberikan ruang dia mau klarifikasi, ya kan, tapi kita tetap cover both side sih. Dan itu kunci utamanya, keseimbangan. Tapi ya berarti untuk mengatasinya itu kan salah satu maksudnya kode etik juga kan ya. Kira-kira gimana Itu tuh tadi ya? jadi cover both side. Oke. Kan kalau cover both side kan Iya. nggak melanggar jurnalistik Iya. kan, gitu. Jadi kita Yang tetap bagus-bagusnya iya, aja, jadi kita gitu. nggak tetap ngangkat yang ini. Jadi kita tetap ngangkat yang apa namanya, kayak misalnya sering deh viral-viral gitu ya. Misalnya kayak beberapa kasus, ada rumah sakit yang nggak mau ini pasiennya ya kan, nolak pasien gitu kan. Kita gara-gara nggak punya uang, pasiennya ditolak sama rumah sakit, kita kan kita harus dan wajib tanya sama pihak rumah sakit, dan itu wajib kita tayangin. Ya walaupun pertama kita akan naikin peristiwanya, kita akan tayangkan peristiwanya, tapi kita harus dan wajib meminta apa namanya, respon pernyataan dari si rumah sakitnya untuk menjelaskan. Walaupun ujung-ujungnya misalnya, oh iya karena kan kami ada administrasi, atau misalnya nanti ada salah jawabannya dia gitu. Yang penting kita wajib untuk cover both side itu. Oke. Mungkin aku juga mau dengar pengalamannya dari Kak Wike mengenai apa sih pengalaman positif ataupun negatifnya deh dari pernah bekerja sama-sama PR ini. Positif dong. Positif dong. Positifnya, sangat menyenangkan. Menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan kita nggak di sini nggak sih? Menyenangkan kok. Mungkin kalau PR itu kan mungkin karena dia bukan meskipun dia tuh berhubungan juga dengan media, tapi kan dia tuh memang bukan orang media. Kadang mereka tuh akan ada salah apa namanya, slip di cara ngomongnya, penyampaiannya, informasinya itu kadang dia masih kurang bisa mengerti kalau kalau media tuh seperti ini tuh masih banyak yang belum memahami gitu. Kekurangannya seperti itu. Tapi positifnya ya enak, kita jadi dirawat gitu. Jadi kalau kita liputan, kalau kita berhubungan dengan PR kayak gitu, kita pasti dirawat tuh dalam arti kayak misal kita tuh udah sebagai tamu lah gitu. Nanti dia yang akan tunjukin, oh iya ini di sini, yang ini di sini, yang ini di sini. Jadi kita tuh nggak mencari,
nggak Jadi ngawang tindakan gitu. baik ya Iya, dikawal. gitu, dikawal sama mereka. Baiknya kayak gitu. Baik. Positifnya itu, negatifnya tadi, Oke. gitu. Karena when solutionnya gini, karena dia butuh kita juga untuk Iya, betul. memberita. Tapi pernah nanganin berita yang sensitif nggak, atau ya Sering kayak dong. krisis gitu? Sering dong. Apa aja tuh kira-kira yang paling sensitif deh? Top satunya. Yang paling sensitif apa ya? Yang paling sensitif. Nggak mau ngomong yang yang paling sensitif. Mungkin Zila bisa jawab ya. Aku super nggak pernah sih. Yang paling sensitif, iyalah kita nggak pernah ya. Maksudnya semua masih dalam Pasti taraf yang aman. Masih Iya. aman, masih bisa dikendalikan, dan ya itu hubungannya masih tetap kayak gitu. Itu tadi kalau paling yang menjengkelkan itu aja sih, kayak banyak permintaan dan ya akses ya susah ya misalnya. Berarti secara sensitif enggak, tapi kira-kira krisis apa yang pernah ditangani? Maksudnya krisis dalam hubungan seharian. Krisis, iya. Nggak ada sih. Kebetulan selama ini semua juga berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa hal yang memang kurang oke gitu. Misal ya tadi, kayak misal Iya, penyampaian tadi kayak gitu. Tapi semua juga pasti akan aman dan berjalan lancar aja. Karena kalau enggak kita nggak mungkin pulang bawa berita nggak Iya. sih? Karena nggak semua PR mungkin punya kemampuan public speaking yang Betul. bagus. Iya. Jadi kadang terkendalanya di penyampaian itu gitu. Tapi kira-kira pernah nggak sih pada saat PR ini menyampaikan informasinya nggak akurat gitu? Kan sulit tuh untuk menulis beritanya. Kira-kira itu gimana tuh? Ya pernah, cuma maksudnya ya kita akan membuat berita itu dari rilis yang dia kasih, karena kan itu udah keluar dari statement dari statementnya dia. Jadi ya udah kita akan pakai itu, tapi kita akan mencari narasumber lain untuk menguatkan statementnya dia. Jadi misalnya, oh dia katanya gini-gini, tapi faktanya A, dia ngomongnya B. Nanti si narasumber ini bisa jadi pengamat atau apa, dia akan menjelaskan, oke, mungkin ada kemungkinannya nih kenapa dia ngomongnya B padahal A. Gitu. Jadi intinya kita akan mencari sumber lain, tapi kita nggak bisa, kita bisa memaksa, Pak ini kenapa Pak, kok nggak diginiin Pak, misalnya Bu kenapa kok nggak diginiin Bu, terserah narasumber jawabnya apa, tapi kan nanti publik bisa menilai, dan kita akan minta tanggapan orang lain untuk menggambarkan si statement dari si PR itu ke media seperti apa, masuk akal nggak penyampaiannya, data-datanya, fakta-faktanya seperti apa gitu. Oke, mungkin ini hampir mendekati akhir. Tapi aku mau tanya, sarannya gimana sih? Kita juga kan sebagai mahasiswa juga membutuhkan saran terkhusus bagaimana cara kakak-kakak ini ketika bertemu dengan PR atau menangani berita yang memang dibayar gitu. Ada nggak saran terkhusus yang mungkin cuman kakak-kakak doang nih yang ngerti lah, atau orang-orang sana yang ngerti? Bingung. Zila yang bisa ngasih saran, karena kan biasanya reporter ya, kalau Iya, kita bener. di tim liputan itu kan pasti reporternya yang maju ya. Kalau kameramen itu kan pasti dia ngambil gambar, ngambil gambar dan makanan. Jadi sebenarnya kalau misalnya saran-saran sih, maksudnya ini saran untuk PR-nya ya. Ya kalian kan ya, yang Saran maksudnya untuk PR. the next PR kan, amin gitu kan. Kalau menurut aku sih belajar public speaking yang baik, karena sekarang udah banyak ya les-les public speaking yang nggak harus mahal, tapi belajar itu bisa belajar dari YouTube, tapi ya harusnya maksudnya yang lebih ada ininya, lebih enak gitu kan. Terus ya pahami aja maksudnya kerja kita juga seperti apa, jadi bisa terjalin komunikasi yang enak. Kalau misalnya emang nggak tahu kan bisa tanya dulu, misalnya kayak sebenarnya kalau dalam proses kerja tuh gimana sih gitu, loh ini gitu. Atau kalian kan sekarang bisa belajar di Google, bisa belajar di aplikasi yang memudahkan itu kan. Aplikasi yang memudahkan itu kita tanya semua jawabannya tahu. Jadi kayak bisa belajar dari situ gitu. Yang paling penting adalah yaitu bagaimana dia menyampaikan informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Gitu sih. Silahkan.
Mungkin sih. Itu tuh udah paket lengkap ya tadi ya. Itu udah paket lengkap yang sudah dijelasin ke Zila tadi. Kalau untuk kameramen sendiri biasanya dia tuh tinggal nunggu komando aja. Karena biasanya yang menjalin komunikasi itu tuh reporter dengan PR-nya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai produser di dalam bagaimana ya? Kita makin nggak berkoordinasi lagi karena mereka sudah ada tim belanjanya sendiri. Jadi kalau tim lapangan tuh biasa disebut tim belanja gitu ya. Kalau tim produser itu tuh biasa disebut tim pengolah gitu ya, pemasak gitu, chefnya gitu. Jadi kita lebih nggak berhubungan lagi dengan mereka seperti itu. Tapi paling tipsnya kalau misalnya emang untuk dirilis karena kalian masih baru, ya itu sih pelajarin yang 5W1H itu. Jadi kayak apalagi basic banget itu basic dan berguna banget karena untuk kita misalnya kayak di lapangan, ketika data itu lengkap, kita nggak akan tanya lagi. Apalagi soal data ya, karena kan kebanyakan kan soal data tuh penting karena kita mostly pasti Pak ini datanya Pak gitu, karena kalau misalnya kita minta sama biasanya kita cari online karena suka nggak akurat karena sumbernya beda-beda gitu, jadi lebih akuratnya dari si narasumber langsung, dari sumber langsung itu sih. Jadi kalau misalnya kalian mau tulis apa segala macam, kalau emang itu ya 5W1H itu dan plus data-data itu, jadi itu lebih aku rasa lebih memudahkan kita juga untuk membuat beritanya. Dan jadi kalian juga nggak akan ditanyain lagi gitu. Ya jadi mengurangi ya udah gitu. Iya. Jadi mau dong? Nggak ada, paling itu aja. Oke, Kak Wika, satu atau sepatah dua katanya gimana? Nyanyi dong. Sepatah. Untuk kita semua. Boleh nggak sih? Kalau untuk adik-adik ya, adik-adik bisa ya dipanggil adik-adik ya? Masih adik. Iya, masih adik. Kalau untuk kalian, aku sih berharapnya mumpung ini masih semester 3 dan 5 masih banyak dan masih panjang waktunya, banyak membaca. Itu tuh adalah kunci sebenarnya. Karena semua itu bisa kita baca kan, maksudnya bisa kita akses gitu. Dan kita tuh memang kunci utamanya cuma membaca aja. Kalau kita sudah membaca, kita pasti sudah menguasai semuanya. Itu aja sih. Riset, baca, tahu hal-hal yang lagi happening gitu. Jadi ketika ditanyain, ketika mau bahas sesuatu, nggak hafal. Ini yang mana nih? Yang mana nih? Oke, terima kasih untuk Kak Zila dan Kak Wika atas podcast ini, dan ya banyak banget wawasan yang kita ketahui dan harapan biar kita juga lebih mengerti, dan sampai jumpa di podcast nanti. Dadah. Thank you. Terima kasih Kak. Thank you.